Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 55. Cerita dimulai setelah berlutut di hadapan Azur. Lee Ji-yong bergumam, "Jujur saja, aku sama sekali tidak mampu untuk menyembunyikan rasa terkejutku ketika aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan di depan mataku. Awalnya, aku berpikir kalau dia telah menggunakan sebuah sihir ataupun semacamnya untuk menciptakan ilusi ini. Akan tetapi, dengan melihat makhluk ini yang telah muncul dari gelombang darah, maka aku pun sama sekali tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah sebuah keindahan yang tidak tertandingi dengan mata merah darahnya, menggunakan sebuah mahkota dan juga pipa panjang yang selalu ia pegang. Dan itu adalah wajah kesombongan dan juga keagungan telah hidup secara bersamaan. Ketika aku melihatnya, aku pun terbayang tentang gambaran seseorang yang selalu saja dibicarakan oleh kakekku hingga berkali-kali, sampai-sampai cerita itu telah melekat di dalam kepalaku." Di saat itu, Lee Ji-yong langsung teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh kakeknya. Jangan pernah sekalipun membenci Hyong Sanim. Dia bukanlah seorang pengkhianat yang seperti kau pikirkan selama ini, karena aku telah mengabdikan seluruh hidupku kepadanya. Dia adalah orang yang sangat kuat, dan juga tidak ada satu orang pun yang lebih cantik di dalam aliansi ini daripada Hyong Sanim. Setelah menepis sebuah ingatan tentang kakeknya, Lee Ji-yong bergumam, "Awalnya aku berpikir kalau ini sama sekali tidak sebanding dengan semua luka dan juga penghinaan yang aku terima selama ini. Namun ketika aku melihatnya secara langsung, aku pun langsung mengerti dengan apa yang dikatakan oleh kakek. Mereka mengatakan kalau yang berkuasa akan dilahirkan untuk berkuasa, dan makhluk yang berada di hadapanku saat ini benar-benar dilahirkan untuk memerintah dan juga berkuasa. Bahkan meskipun hanya dengan tatapannya, aku pun merasakan kalau kehadirannya sangatlah luar biasa." Melihat Lee Ji-yong yang berlutut di hadapannya, Azur pun berkata, "Aku percaya kalau keturunan Lee Hwamun dari keluarga Lee akan mempertahankan kesetiaannya kepadaku sampai saat ini." Lalu Azur pun melemparkan pandangannya kepada Ji-yong yang seakan-akan ia membanggakan tentang kesetiaan itu. Sambil tertawa, Azur berkata, "Manusia, apakah kau melihatnya bagaimana kesetiaan keluarga Lee selama ini kepadaku?" Mendengar perkataan Azur, Ji-yong bergumam, "Dasar bodoh, kau tetap percaya kepada manusia meskipun kau telah menjadi roh pendendam selama 100 tahun. Yang aku tahu kalau kesetiaan akan memudar setelah terpisah selama beberapa tahun. Akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan tetap setia kepada tuan mereka meskipun mereka telah terpisah lebih dari 100 tahun. Awalnya aku berpikir kalau Azur akan kecewa ketika mengetahui kalau bawahannya telah berpaling kepada yang lain. Namun siapa yang menyangka kalau mereka masih setia kepada Azur. Tetapi hal ini sama sekali tidaklah buruk karena mereka telah mewarisi sebuah kesetiaan yang begitu dalam meskipun sudah berlalu selama 100 tahun lebih. Jadi aku berpikir kalau mereka akan layak digunakan." Terlihat Ji-yong langsung memegang boneka kayu yang sebelumnya menjadi sebuah wadah untuk menyembunyikan kehadiran Azur. Lalu tanpa pikir panjang, Ji-yong pun langsung membacakan sebuah mantra pengikatan. "Dengan ini aku akan mengunci sebuah takdir yang kau miliki dan kembali menuju kehampaan." Mendengar Ji-yong yang membacakan mantra itu, terlihat Azur begitu heran karena ia sama sekali tidak menyadari kalau Ji-yong akan langsung menyegelnya. Seketika itu juga, ia pun langsung terhisap ke dalam boneka kayu yang berada di tangan Ji-yong. Dan di saat yang bersamaan, alam darah yang diciptakan oleh Azur langsung menghilang begitu saja dan kembali seperti yang sebelumnya. Menyadari kalau dirinya telah tersegel di dalam boneka kayu, sambil berteriak, Azur pun langsung mengucapkan sumpah serapah karena ia begitu marah kepada Ji-yong. Saat mendengar Lee Ji-yong yang bertanya-tanya kemana hilangnya Hyong Sanim, Ji-yong pun berkata, "Apakah kau sudah melihatnya kalau dia telah berubah menjadi roh pendendam dengan kebencian yang begitu dalam? Dan saat ini dia berada bersamaku." Mendengar itu, Lee Ji-yong langsung berdiri dan memakai topengnya lagi. Ia berkata, "Di mana Hyong Sanim? Biarkan aku melihatnya sekali lagi karena ada begitu banyak yang ingin aku tanyakan kepada dia." Akan tetapi Lee Ji-yong langsung terdiam ketika mendengar Ji-yong yang mengatakan kalau orang yang ia hormati selama ini telah berdiri tepat di depan kedua matanya. Sama halnya dengan Azur, dia sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang dikatakan oleh Ji-yong.
Lalu sambil menuang minumannya, Jiong berkata, "Mungkin hal ini akan sangat sulit untuk kau pahami, akan tetapi aku adalah sebuah wadah yang dimiliki oleh orang itu. Ketika dia berada di tubuhku, maka aku dan juga dia telah bergabung menjadi satu." Sontak Azur sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Sebenarnya aku bisa saja tidak menunjukkan kehadiranku di hadapan keluarga Li. Lantas mengapa dia langsung menyegelku ke dalam boneka kayu? Apakah dia telah merencanakan sesuatu yang tidak bisa aku pahami?" Dalam diamnya, Jiong berpikir, meskipun Azur sangat percaya kepada orang ini, akan tetapi aku sama sekali belum bisa memberikan sebuah kepercayaan kepadanya. Jadi aku berpikir kalau aku akan membuatnya menjadi pelayanku, dan aku akan menggunakan kesetiaan keluarga Li yang melewati lintas generasi itu untuk menjadi milikku yang seutuhnya. Pada sisi yang lain, Azur yang telah menyadari niat Jiong yang sebenarnya, ia pun hanya bisa menghela nafas panjangnya. Lalu ia bergumam, "Orang macam apa bajingan ini? Keluarga Li telah mempertahankan kesetiaan mereka kepadaku lebih dari 100 tahun. Namun menyaksikan bajingan ini yang merenggut kesetiaan itu dengan cara yang seperti ini telah membuatku menjadi sangatlah kesal." Beberapa saat kemudian, setelah menuliskan sesuatu, Jiong pun langsung memberikan kertas itu kepada Li Jiom sembari mengatakan kalau dia harus membacanya. Setelah menerima kertas itu dengan tangan yang bergetar, Li Jiom berkata, "Wahai tuanku, apakah ini adalah teknik sirkulasi membara yang sudah Anda sempurnakan?" Lalu ia pun kembali teringat kepada kakeknya ketika ia mempelajari kultivasi ini. Di saat itu kakeknya mengatakan kalau dia dan juga Hyong Sanim telah menciptakan kultivasi tingkat lanjut yang paling cocok untuk seni berpedang api merah. Akan tetapi sebelum mereka berhasil menyelesaikannya, tiba-tiba saja sebuah tragedi telah menimpa Hyong Sanim. Saat ini tujuan utama dari keluargaku yang kami impikan selama 100 tahun lebih telah berada di tanganku, dan aku sama sekali tidak percaya kalau ini benar-benar memanglah kenyataan. Dengan mata yang berbinar, Li Jiom berkata, "Bagaimana mungkin mereka bisa mendekati sebuah metode sirkulasi Qi dengan cara yang seperti ini? Hal ini sangatlah luar biasa. Sampai saat ini aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengalirkan Qi api dari otot pernafasan kepada semua titik akupuntur secara langsung. Dengan cara yang seperti ini, tampaknya kita akan bisa mengendalikan energi kita untuk memasukkan tahapan ke-9 kultivasi api dengan mudah." Mendengar perkataan Li Jiom, Azur berkata, "Dasar bodoh, hal itu sama sekali tidaklah mudah. Asal kau tahu, aku baru bisa menyempurnakan teknik itu setelah kematianku dan membuka mata batinku. Teknik kultivasi tingkat tinggi yang secara langsung dapat menangani Qi api sejak dari awal memang memiliki sebuah resiko yang begitu tinggi, sehingga teknik itu hanya bisa diselesaikan dengan melewati percobaan, kesalahan, dan juga pengorbanan yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Dasar sialan, aku tidak sengaja mengatakan tentang perjanjian dan juga teknik rahasia pedang Moonfen kepada bajingan ini. Bahkan aku juga mengatakan kepadanya tentang sejarah klan Li. Dengan adanya ketiga alasan itu, maka Li Jiom akan semakin percaya kepada bajingan ini." Kemudian Li Jiom menyadari kalau catatan rahasia itu hanya sepenggal saja. Ia pun bertanya kepada Jiong mengapa ia tidak menuliskan semua teknik itu. Dengan santainya Jiong berkata, "Meskipun teknik ini sudah aku sempurnakan, namun tetap saja kalau kau harus berhati-hati. Bukankah kau menderita seperti ini karena kau telah terburu-buru untuk mengembalikan kejayaan keluargamu? Aku melakukan ini karena aku begitu khawatir kalau kau akan mengalami hal yang sama seperti yang kau alami di masa lalu." Mendengar perkataan Jiong, terlihat Li Jiom langsung menghela nafas panjangnya karena ia sudah mengira kalau Jiong sama sekali tidak percaya kepadanya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Li Jiom langsung berlutut kepada Jiong yang ia yakini sebagai Hyong Sanim. Lalu ia berkata, "Aku berlutut di hadapanmu bukan karena aku menginginkan teknik itu. Akan tetapi aku tidak melupakan sebuah janji yang aku buat kepada kakek dan juga keluarga kita. Lalu karena Anda telah menjadi inspirasi keluarga Li, maka sekali lagi aku akan bersumpah setia kepada Anda meskipun Anda telah menjadi roh pendendam. Jadi aku mohon terimalah kesetiaan bawahan Anda yang hina ini." Mendengar sumpah setia yang diucapkan oleh Li Jiom, terlihat Jiong pun hanya tersenyum karena dia telah berhasil mendapatkan sebuah kesetiaan dari seseorang yang berpengaruh pada aliansi bumi langit. Azur pun berkata, "Apakah kau sudah melihat seperti apa kesetiaan mereka selama ini? Jadi kau tidak usah ragu kepadanya karena mereka adalah keluarga yang bisa dipercaya. Aku mengerti mengapa kau ingin mendapatkan sebuah kesetiaan sang pemimpin lembah darah karena kau sama sekali tidak percaya kepadanya. Akan tetapi aku bisa menjamin kalau dia adalah seseorang yang bisa dipercaya."
Tetapi aku tidak akan berbicara lebih jauh karena aku sangat mengerti bagaimana keadaanmu dan juga rencanamu kepada aliansi bumi langit. Namun aku sama sekali tidak akan pernah memberikan bantuan ataupun sebuah nasihat apabila hal ini akan menyangkut penipuan ataupun memanfaatkan keluarga Li. Kemudian Li Jiong berkata, "Wahai Yong Sanim, jika diizinkan, bolehkah aku bertanya apa yang terjadi di hari itu ketika terjadinya perang besar?" Sontak, Jiong sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Li Jiong akan menanyakan tentang sesuatu yang dialami oleh Azur di masa lalu, yang mana hal itu sama sekali tidak ia ketahui. Li Jiong kembali berkata, "Pada 100 tahun yang lalu, kakekku telah dianggap sebagai pengkhianat setelah terjadinya perang besar. Dan dulunya dia adalah salah satu dari 5 raja pada aliansi bumi langit. Namun setelah terjadinya insiden itu, kakekku langsung diusir dari istana dan kami telah terpenjara di dalam lembah darah selama 3 generasi. Oleh sebab itu, aku ingin mendengar tentang kebenarannya secara langsung dari Anda." Saat mendengar Jiong yang menatapnya, Azur berkata, "Untuk apa kau menatapku? Aku tidak akan membantumu ataupun mencampuri segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Li. Lagi pula, aku berpikir kalau ini akan lebih baik karena aku sama sekali tidak ingin mengatakan tentang insiden itu kepadamu. Jadi, jika kau tidak memberikan kebebasan kepadaku, maka kau akan ketahuan kalau kau telah berbohong kepadanya. Dan aku sangat yakin kalau dia akan langsung membunuhmu." Akan tetapi, Azur sangatlah terkejut ketika mendengar Jiong yang bertanya kepada Li Jiong bagaimana ia bisa mengetahui tentang insiden itu. Dengan tatapan mata yang datar, Jiong kembali berkata, "Jujur saja, aku begitu penasaran bagaimana sang pemimpin lembah darah bisa mengetahui tentang terjadinya perang besar. Bahkan aku pun begitu penasaran bagaimana aliansi bisa mengetahui akan hal itu." Sontak, Azur begitu panik, ia bergumam, "Dasar sialan, entah kenapa dia mampu menguasai situasi ini. Awalnya aku berpikir kalau dia akan tertekan dengan pertanyaan yang seperti itu. Namun bajingan ini langsung berhasil menemukan jalan keluarnya dengan cara bertanya balik kepada Li Jiong." Saat mendengar Li Jiong yang mengatakan kalau dia tidak bisa menceritakan bagaimana ia bisa mengetahuinya, Jiong pun kembali berkata, "Kau harus menceritakan apa adanya agar aku bisa menceritakan kepadamu apa yang terjadi di hari itu. Lagi pula hal ini sama sekali tidak akan menjadi masalah." Pada sisi yang lain, sambil berteriak, Azur berkata, "Dasar bajingan, tentu saja kalau ini adalah sebuah masalah." Sambil melirik kepada Azur yang berada di dalam boneka kayu, Jiong bergumam, "Seharusnya sejak dari awal kau mengatakannya kepadaku agar aku tidak mencari tahu dari orang lain bagaimana kebenarannya." Di saat itu, Azur begitu marah kepada Jiong sampai-sampai ia berteriak dengan sangat keras agar Jiong menghentikan pembicaraan yang membahas tentang masa lalunya. Namun tanpa ia duga, Jiong pun langsung mendorong boneka kayu itu ke dalam bajunya sehingga membuat suara Azur sama sekali tidak terdengar lagi. Terlihat Jiong langsung menyeringai, ia bergumam, "Apakah ini adalah waktunya aku bisa mengetahui tentang masa lalu Azur? Jujur saja aku begitu penasaran apa yang terjadi antara Azur dan juga aliansi bumi langit ketika terjadinya perang besar. Lalu apa sebenarnya yang ia alami sehingga ia pun menjadi roh pendendam selama 100 tahun lebih." Kemudian Li Jiong berkata, "Karena tuanku yang memintanya, maka aku akan mengatakannya apa yang telah terjadi pada perang besar itu." Terlihat Azur semakin ngamuk, wajahnya menjadi merah. Lalu sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, aku akan menghancurkan boneka ini apabila kau memancingnya untuk mengatakan itu." Akan tetapi tiba-tiba saja mereka berdua secara bersamaan langsung merasakan sesuatu sehingga membuat mereka langsung terdiam begitu saja. Bahkan mereka berdua langsung memalingkan pandangan mereka ke arah jendela karena apa yang mereka rasakan datangnya dari sana. Pada sisi yang lain, Azur pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi sampai-sampai mereka berdua langsung terdiam seperti itu. Tanpa pikir panjang, Li Jiong langsung berjalan menuju ke arah jendela karena ia begitu penasaran dengan apa yang ia rasakan. Lalu ia pun langsung membuka jendelanya untuk memastikan apa yang telah terjadi di luar sana. Namun Li Jiong begitu heran karena ia sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh di luar ruangannya. Akan tetapi ia begitu yakin kalau dia telah merasakan sesuatu yang merangsang indranya. Saat mendengar Jiong yang bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu, Li Jiong berkata, "Aku sama sekali tidak menemukan apapun di luar ruangan ini, melainkan para warrior bersabuk merah yang berjaga di tempat ini." Namun Li Jiong langsung terdiam ketika mendengar Jiong yang meminta izin kepadanya kalau dia akan pergi meninggalkan tempat itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jiong pun langsung pergi meninggalkan ruangan itu karena dia merasakan kalau ada sesuatu yang terjadi kepada salah satu dari familiarnya.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.